Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun la'allakum tadakkarun la'allakum turhamun. Jemaah sekalian, wabil khusus para sepuh yang senantiasa istiqomah di masjid besar Kabupaten Padang. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita bisa mengukur subuh berjamaah di waktu subuh, karena waktu subuh menjadi waktu yang sangat spesial, waktu yang disaksikan oleh para malaikat. Bahkan adzan pun diberikan tambahan spesial. As-salatu khairun minan naum. Mudah-mudahan ini memberikan kesan bagi sebagian para ahli bahwa makna as-salatu khairun minan naum, bahwa salat yang dikerjakan setelah itu lebih baik daripada salat yang dikerjakan sebelum itu. Artinya salat subuh dikerjakan setelah tidur itu lebih baik daripada salat-salat yang dikerjakan sebelum tidur, yakni duhur, asar, isya, begitu maghrib. Tentu tidak salah mengartikannya. Benar salat maghrib kata kali subuh dari halus seperti itu. Kita ini seringkali memahami kalimat nasihat hadis overdosis. Oleh karena itu, waktu sebenarnya waktu yang disaksikan oleh semua para malaikat. Ini salat kali dulu kisah sehingga wasakilai Al-Quran Al-Fajr dan Al-Quran Al-Fajr karena maskuda. Jadi kedahsyatan waktu subuh bukan hanya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh kemudian yang oleh Rasul diberikan informasi kepada kita bahwa siapa yang sholat sunnah kemudian subuh 2 rakaat pahalanya lebih baik daripada langit dan bumi dan seluruh isinya. Bukannya itu, apalagi sholat wajibnya. Bahkan barang siapa yang sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan zikir taklim seperti sampai datang waktu sholat duha, seperti itu dengan sholat suruk. Suruk itu artinya terbit, tapi ketika matahari terbit dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk sholat. Jadi sholat suruk itu dari hadis itu yang kita pahami adalah sholat duha di awal waktu. Sebab sholat duha yang utama itu jam 9 dan 10. Ya. Jadi barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian iktikaf, nah kita lihat tadi duduk di masjid ini iktikaf subuh berjamaah kemudian iktikaf, nah kita lihat tadi duduk di masjid ini iktikaf. Ya, diniatkan iktikaf sampai datangnya waktu sholat duha di awal waktu yang disebut dalam teks hadisnya suruk ketika matahari terbit, maka kemudian dilakukan sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umrah. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui, memahami, kita mampu mengamalkan. Ya, sehingga kita layak mendapatkan pahala haji dan umrah setiap waktu. Paling tidak sepekan sekali kita dapat itu. Ya, jadi Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuasa, yang maha mengetahui kemampuan setiap kita. Karena ibadah haji adalah salah satu rukun Islam, maka boleh jadi seseorang tidak dapat berangkat haji, tapi bukan berarti tidak layak mendapat pahala haji. Karena Allah yang maha kaya, maha kuasa, memberikan jalan-jalan kebaikan bagi setiap hambanya. Salah satunya adalah menjaga sholat subuh berjamaah, iktikaf, berzikir sampai datangnya waktu sholat duha di awal waktu. Nilainya sama dengan haji dan umrah. Sederhana sebenarnya, nggak menjadi masalah. Nama
Korea mana? Ya, Korea mana? Jadi loba pisan gangguan. Tahu kalau jadi penyakit sama sakit tuh. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh ini, insyaallah sampai jam 6 ya, jam 7 harus ngisi acara di mana, di Hotel Dapang itu dari Belanda, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh kecamatan dihadirkan. Nah, acara apa jam 7 saya sudah di sana untuk memberikan pelatihan gitu. Jadi mohon izin ini kita sampai siang jam 6 supaya ada persiapan. Kita masih menjelaskan atau melanjutkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Hakim, At-Tirmidzi dan Baihaqi. Tema kita masih melanjutkan yang kemarin, pentingnya kita menjadi pribadi yang takwa. Ya, karena ini bagi persiapan menghadapi bulan Ramadan. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqullah", bertakwalah kalian kepada Allah. Dengan cara apa? Pertama, kemarin selalu khamsah, pelihara sholat 5 waktu. Yang kedua, dan yang bahasan kita, sumu sahur, berpuasalah di bulan Ramadan. Sumu sahur, kapan kita berpuasa? Al-Quran kasih tahu, "Faman syahida minkum sahur falyasum." Apabila kalian melihat bulan, maka berpuasa. Itu ayat ini menegaskan pentingnya ru'yatul hilal. Kalau Quran masih tahu, paman syahida, apabila menyaksikan. Paman syahida minkum syahra, sebagian di antara kalian melihat bulan, tapi menggunakan kata syahrun. Syahrun itu artinya terbuka. Syahrun itu artinya terkenal. Maka bahasa populernya adalah masyhur. Jadi masyhur itu bahasa Arab, Pak. Oh, ka masyhur bisa siapa? Oh, eta bahasa Arab. Ya. Jadi barang siapa yang melihat bulan yang masyhur itu, maka berpuasa. Jadi seringkali juga dipahami ayat ini, kunaon sih eta tara puasa, kan puasa can ningali bulan. Ini yang seringkali kita sebut overdosis, Pak. Kunaon sih eta puasa? Memang makan ngaji ka Cipaganti. Cek Ustaz, ayatnya 185 surah Al-Baqarah, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Apabila kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Lamun bulan kacan katingali, ulah maka puasa. Udah tutup puasa bae, can ningali bulan. Nah, jadi kita harus husnudon kepada orang-orang yang kita ketahui kenapa karena yang puasa si etama salilana sang pernah ningali bulan. Dan perintah puasa dalam punya saya bulan. Ya. Baik. Saum siang dirancang oleh Allah untuk supaya kita menjadi takwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka rumusnya sudah kita ketahui, diingatkan
masih di dalamnya dengan amaliyah Ramadan tapi tidak menjadi takwa, maka kita harus jujur mengatakan puasa kita telah sia-sia. Itu rumus bakunya, ya, itu rumus bakunya. Mana daya dukungnya? Rasulullah tahu kami ini betapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia benar-benar dari puasanya kecuali ilaju wal haus, kecuali lapar dan haus. Nah, saya menggunakan bahasa rumus. Ramadan sama dengan puasa, puasa sama dengan takwa. Kalau kita ketemu dengan bulan Ramadan, berinteraksi dengan amaliyah Ramadan di dalamnya, tapi tidak melahirkan sifat-sifat takwa, maka kita harus jujur mengakui puasa kita telah sia-sia. Pakai bahasa terjemahan lima, capek, gawe, nampaknya itu sebenarnya. Ya, baik. Nah, ternyata Ramadan pun dirancang oleh Allah sedemikian rupa supaya kita menjadi. Sekedar mengingatkan kembali apa pentingnya takwa, masih ingat? Supaya connect. Pentingnya takwa, pertama menuju Quran surah Al-Hujurat ayat berapa? Ayat ke-13. Surah ke-49 ayat ke-13 Allah ngasih tahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi pentingnya kita menjaga takwa, pentingnya kita menjalankan puasa supaya kita menjadi takwa, inti takwa, keutamaan takwa menurut ayat ini agar kita menjadi mulia di sisi Allah. Jadi siapapun yang merindukan kemuliaan di sisi Allah, maka jagalah puasa, peliharalah puasa. Maka perhatikanlah nilai-nilai puasa. Apa puasa itu? Itu pertanyaan berikutnya. Yang kedua, kenapa kita ini harus takwa? Kenapa kita ini harus puasa? Kenapa kita ini mesti menjaga puasa? Quran surah Al-Imran ayat 133 kasih tahu kepada kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ternyata yang kedua kita temukan kenapa kita mesti takwa. Yang kedua, ternyata kunci surga, tiket surga hanya diberikan kepada mereka yang bertakwa. Bahkan bahasanya uiddat lil muttaqin, hanya diberikan kepada mereka yang takwa. Jadi dengan bahasa yang lain, sumu sahrakum, kata Rasul, berpuasalah kalian di bulan Ramadan ini untuk apa? Agar setiap kalian mendapatkan tiket surga. Begitu. Ya. Apakah betul surga itu ada? Ada. Cek Al-Quran. Mana? Al-Imran ayat 185. Di Al-Imran ayat 185. Ya, kan ini. Coba. Di situ percaya ini. Ya, percaya. Harus mesti percaya. Kalau sudah percaya, Al-Quran jadi sulit menjelaskan dari kita ini. Al-Imran 185, Pak. Ya. 135. 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti bertemu dengan kematian. Mudah-mudahan ingin percaya benar. Si sudah percaya iman. Ya. Yang kedua, ayat ini menjelaskan wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah. Sesungguhnya balasan yang paling sempurna, lengkap
tidak akan ada yang cocok sedikit pun. Kapan? Allah berikan di akhir pada hari kiamat. Kapan hari kiamat itu? Dimulai dari pintu kematian. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Semua tercatat rapi. Aku yakin kan? Sebab itu bisa di-share. Anu nge-share itu balik deui. Dan sana itu pernah laporan. Karena informasi ini hanya ada dua jalurnya yang otoritatif. Satu Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an, yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah itu saja sebagai realisasi ikrar kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat itu harus terimplementasi kepada keyakinan penuh terhadap semua informasi yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Itu sebagai realisasi syahadat kita. Nah, tentang itu otoritasnya ada dua jalur ini. Informasi yang otoritatif itu Al-Quran dan As-Sunnah. Innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya balasan ujur itu honor sebetulnya. Ya. Jadi innama tuwaffawna, sesungguhnya pahala yang sempurna, balasan yang sempurna itu hanya Allah berikan pada hari kiamat. Dari catatan yang lengkap. Balasan kebaikan dibalas sempurna, tidak akan ada rekayasa. Yang ketiga, ayat ini kasih tahu, paman jurjiha anina wa udkhilal jannah faqad faz. Menjelaskan intinya surga neraka itu ada. Sesuai itu otoritas. Jadi kenapa? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Untuk apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Ya, surga itu kuncinya hanya diserahkan kepada mereka yang takwa. Jadi kenapa mesti puasa? Supaya takwa. Untuk apa takwa? Supaya layak mendapat tiket surga. Nah itu surga itu ada. Cek ayat Al-Quran ayat. Ya, paman jurjiha anina wa hilal jannah faqad faz. Maka orang yang masuk surga itu faz. Faujan, fauji, faujiyah artinya bahagia. Ya. Nah, tapi ingat, ini poin yang keempatnya, yang bisa memporak-porandakan semua pesan yang tiga. Kematian, pahala yang sempurna di akhirat pada hari kiamat, kemudian apalagi surga neraka itu menjadi abu-abu, menjadi samar-samar, bahkan boleh jadi tidak mengingkarinya. Kenapa? Perhatikan poin yang keempat yang harus mendapat perhatian kita. Apa kata Al-Quran? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka sesungguhnya kehidupan dunia ini seringkali melalaikan kita. Seringkali kehidupan dunia ini meninabuhkan kita. Kehidupan dunia ini seringkali menjadi bahan kesenangan kita, sehingga kita melupakan persiapan menuju Allah Rabbul Alamin, persiapan untuk akhirat. Ingat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingat itu. Kalau ini bisa diatasi, kematian, pahala, surga bisa disiapkan sedemikian rupa, asal urusan dunia bisa diatasi. Itulah pentingnya nasihat ittaqullah. Begitu ya. Pertanyaan yang kedua yang tadi sampaikan, apa puasa ini? Sampai-sampai jalur yang paling efektif yang ditegaskan oleh Al-Quran bahwa Ramadan
pintas menjadi jalan utama kita meraih posisi takwa, mulia di hadapan Allah sekaligus mendapat tiket surga. Puasa. Apa puasa itu? Puasa itu sebetulnya bahasa Sanskerta, bahasa yang pernah berjaya pada zamannya. Saya belum tahu dari semua bangsa dan negara yang ada di dunia ini, entah bangsa mana yang bahasa resminya Sanskerta. Saya belum tahu. Tapi pada bahasa yang pernah menguasai dunia dan menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Ya, seperti hari ini bahasa ilmu pengetahuan itu dikuasai oleh bahasa Latin. KBI bahasa Latin. Nah, itu dikuasai oleh bahasa Latin. Itu bahasa yang menjadi ilmu pengetahuan. Terus ya. Bahasa Arabnya saum atau siam. Itu yang saya ketahui. Dan ini menjadi serapan dalam bahasa Sunda. Tujuh siam dan tujuh saum. Karena bahasa Arab. Dina sasi saum ilmu bahasa Arab kan teh. Terus siapa si bagan itu bisa ngomong bahasa Arab? Enggak kuat ngomong bahasa Arab. Enggak ngomong bahasa Arab. Asia al-imsak. Puasa itu intinya adalah al-imsak. Anil muftirati. Apa al-imsak? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kenapa? Karena kita sadar betul bahwa kelemahan manusia di abad di kolom jagat raya ini adalah ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu. Itulah yang dikisahkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah di surga. Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 37 yang menggambarkan tentang drama kosmis kehidupan. Ini gambaran kehidupan kita di dunia. Nabi Adam setelah melalui fit and proper testnya dengan para malaikat begitu, kemudian Nabi Adam alaihissalam menjadi pemenangnya dan pemenangnya ditempatkan di surga Allah dengan jutaan fasilitas. Kemudian setelah dicerahkan kepada Adam alaihissalam, Allah berfirman, "Wala taqrabu hadhihi sajarah." Adam, semua yang ada, semua fasilitas yang ada silakan korban. Tapi dari sekian ratus juta miliar fasilitas barangkali wala taqrabu hadhihi sajarah. Hanya ini yang tidak boleh mendekati. Jangankan memegangnya, mendekatinya pun tidak boleh. Apa kata Nabi Adam? Oke, no problem. Tapi dapat kelamaan penasaran juga. Akhirnya itu pun dilanggar. Akibat berikutnya Adam pun dikeluarkan dari surga. Nah, kita ini anak cucu Adam punya peluang yang sama, jatuh tidak terhormat dalam hidup ini kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu saja pesannya sebetulnya. Pesannya. Jadi Al-Quran Surah Al-Imran ayat 134, 135, 136 juga memberikan gambaran bagaimana kita ini bisa mengendalikan diri untuk tidak mudah marah, tidak mudah emosi, tidak mudah untuk harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena itulah ciri orang takwa. Jadi kalau kita mampu melakukan itu, ini luar biasa. Kita lihat petunjuk Al-Qur'annya. Alladzina yunfiquna fis sarai wal dharai wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi
senang berinfak meskipun dalam kesulitan. Saya memang pelit dia, nambah pelit. Oh, ada saya bawa, tidak begitu. Kita bahkan bisa lebih serakah. Ya, nanti ada pun begitulah yang disebut dengan drama kosmis kehidupan. Drama kecil sebagai gambaran kehidupan kita. Kita anak cucu Adam punya peluang yang sama jatuh tidak terpapar dalam kehidupan ini kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, kelihatannya kasus korupsi itu dari sini maka sudah dikasih kedudukan, jabatan, penghasilannya besar, baik yang resmi, legal, formal, 10.000 sebetulnya. Kendaraan sudah disiapkan bensinnya, tinggal diukur dulu bicara model. Tinggal makan, etama BBM naik urusan, listrik naik urusan. Dapat kudu ribut kene atuh. Itulah dalam diri manusia itu ada gen serakah. Nah, yang mampu mengendalikan itu, maka dia akan meraih kemuliaan. Bahkan ada, kita pun menyaksikan punya pasangan hidup cantik, kasep, soleh, ahli ibadah, hayang salingkuh teh. Namun deui variasi Pak. Variasi apa? Teka hati teh. Teka hati teh tingkat kealaman segala macam. Ustaz, dengan ayat yang ini Pak yang Ali Imran dengan judul bahwa menjadi hidup pribadi yang kalau lihat ayat ini mudah sekali sebenarnya untuk orang berperilaku begitu gitu. Harusnya memang mudah. Ya. Karena apa? Karena kita dibantu oleh Allah. Ya. Menjadi tidak mudah itu kalau tidak dibantu oleh Allah. Dan ini sederhana sebetulnya. Yang jadi tidak sederhana itu hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Ya. Maka dalam Islam itu mengenal istilah warok dan juhud. Warok dan juhud. Sebenarnya itu konsep hidupnya. Warok dan juhud. Apa warok? Warok itu diterjemahkan secara umum api, taraktif, hati-hati. Kalau dinarasikan, orang warok itu adalah orang yang hanya memiliki, hanya menikmati sesuatu yang sudah dipastikan kehalalannya bagi dirinya. Jadi yang mubah, yang abu-abu, yang belum jelas tidak mau ngambil dia. Itu namanya warok. Dia hanya memiliki, hanya menikmati sesuatu yang sudah dipastikan kehalalan bagi diri. Waro aitul ladzi yuqaddimu. Ada apa? Ini pakai ain, Pak, pakai ain. Waro pakai ain. Kalau itu namanya arok itu melihat. Ya. Kalau buswara apa? Wara dari wara. Waro itu bahasa kitanya api, tarati, teliti, hati-hati. Bagus. Jadi bacaan mah awak supir namanya waro. Apa? Bagus ya. Saya dipercaya. Saya dipercaya apa? Supirnya namanya waro. Jadi waro itu hati-hati, tarati, teliti, hati-hati. Jadi itu mawaro teh dari Arab juga. Apa? Mawaro. Iya, harusnya bahasa Arab. Waro itu bahasa Arab. Kalau kita punya don waro, don Sunda itu. Jadi banyak bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa kita. Tapi ada istilah tongawaro. Artinya kita untuk tidak hati-hati, harusnya hati-hati dalam waktu itu. Sebegini ada dalam bahasa itu begini. Apalagi dalam bahasa Betawi. Siapa yang lewat? Tahu tuh, tak tahu, ternyata tidak tahu.
Itu pembawa kok artinya kita harus hati-hati. Artinya kita harus hati-hati. Gitu aslinya. Itu kan ada bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan keharusan kamus. Kalau kamus yang lewat tahu tuh, kalau tahu artinya dia tahu, tapi ternyata isinya tidak tahu. Tidak tahu. Gitu. Dia mah kuswara Pak Ji. Kuswara. Kalau kuswara dari kata apa? Harus kita simpul dulu. Kuswara. Wahara bukan hutan, wahara Sama. Jadi itu pakai kata tasbih atau tasbih artinya seperti ini. Anta samsun, anta badrun, anta kasuja. Itu kan jadi alat tasbih. Jadi begini, kalau pakai kaknya kan tasbih itu, maknanya tasbih itu apa namanya, mengumpamakan. Ya. Jadi kuswara itu bisa jadi artinya orang yang memiliki sifat-sifat api. Itu sifat api. Sebenarnya kuat. Anta kabadun, anta samsun, anta badun. Jadi kalbadri, seperti engkau bagaikan bulan purnama. Itu pakai kan? Ya, anta kalbadri, engkau bagaikan bulan purnama. Itu perumpamaan. Jadi kuswara itu engkau bagaikan orang ahli yang api. Ahli yang sangat hati-hati. Ya, itu tasbihnya gitu. Penuh kehati-hatian. Itu kalau itu maknanya, kalau paling awal aja dikatakan waroka, ya. Jadi itu alat ada tuh tasbih. Ya, ada tuh tasbih. Asal jangan namanya siapa? Dasim. Nah, kalau dasim itu densus iblis yang tugasnya memporak-porandakan rumah tangga. Itu namanya setan dasim. Jadi setan dasim. Ya. Prosedurnya, jadi prosedur itu normatif lah. Rukun syaratnya terpenuhi. Jadi itu namanya makbul. Makbul yang qabil itu begitu diterima oleh Allah. Secara fikih begitu. Kalau makbul itu artinya memiliki dan menghasilkan dampak kebaikan yang lebih baik. Ya. Haji mabrur. Mabrur itu kan bahkan diartikan sederhana. Mabrur itu artinya nyambung. Mabrur itu artinya nyambung antara yang diucapkan dengan yang dilakukan. Di dalam puasa mengendalikan hawa nafsu, di dalam puasa menjaga ibadah. Nah, setelah itu terjaga hawa nafsunya. Nah, itu namanya mabrur. Itu indikator yang sederhana. Ya. Jadilah begini, selama puasa saya tahan. Begitu berbuka sagala di dahar. Apa balas dendam? Seperti ini, semua ibadah begitu. Jadi ada makmul itu artinya secara prosedur, secara normatif, rukun syarat itu terpenuhi. Itu namanya makbul. Ya. Yang kedua, mabrur. Mabrur itu memiliki makna karena kata birrun artinya kebaikan tanpa batas. Untuk laki-laki Semua. mabrur. Itu istilah teknis bahasa. Sebab di kita mah sudah senang begitu. Mabrur, santri parti, di mana ini tidak terkenal asal mudahan. Kita itu
susah menggunakan domir mutasil, domir mutasil. Sehingga ketika ditanya indikatornya, kalau perempuan itu pasti pakai tak marbutoh, kan begitu? Tak marbutoh, ya. Komar laki-laki, perempuan komaria, kan begitu kita biasanya. Laki-laki samsu, perempuan samsia. Nah, ketika datang dalam Quran namanya malaikat, laki-laki perempuan toi. Meskipun itu pakai takbir muter, nah jangan sampai terjebak begitu, Pak. Ya, kan itu memang itu rumus bahasa Arabnya begitu, Pak. Rumus bahasa Arabnya begitu. Kalau untuk perempuan itu pasti ditambah takbir untuk itu namanya samsu, samsia, komaria. Begitu dalam bahasa Arab itu begitu. Ada tak motornya, tapi tidak semua itu begitu. Ustadzah, kan begitu kan? Itu rumusnya. Nah, ketika datang malaikat, oh imam, jika malaikat apa imam? Nanti apa ayat kalimat pembunuhan. Ayat tak marbutoh. Dan nanti kita menerjemahkan kalau malaikat itu perempuan, atau ciri perempuannya ada tak marbutoh. Nah ini bisa membelit nanti ini. Padahal kayak kesannya Jibril itu laki-laki begitu, Jibril, Mikail. Tapi kita ketika sebut malaikat kalau sepertinya perempuan. Tidak seperti itu. Ya. Jadi kalau gitu ibadah sahur kita itu diterima atau tidak, ya prosedur sini saja ya. Apakah makbul dan apakah berdampak positif makbul itu aja. Iya kan? Jadi harus nilai diri sendiri aja kita apakah. Seperti ini. Semua ibadah itu kan perlu ilmu, Pak. Nanti kita akan sampai ke nilai ini. Perlu sekali ilmu. Ketika kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan haji, yang tahu batal tidaknya sholat kita, ya diri kita. bukan orang lain. Ya, ketika kita sudah memakai kain ihram yang umroh atau haji, tidak boleh mengawaskan ya. Boleh ya, makanya kita harus mengetahui soal aturan mainnya. Gitu. Jadi kita akan menentukan, kita akan memahami apa yang kita lakukan normatifnya terpenuhi atau tidak, syarat hukumnya. Jadi kalau makhluk itu bersifat psikolik, ya. Kalau makhluk bersifat hardware atau software, itu wilayah batinnya sebetulnya makhluk itu ada di wilayah batinnya, gitu Pak. Jadi yang satu pendekatan kualitatif, yang satu pendekatan kuantitatif. Semua ibadah yang kita lakukan apapun, penilaiannya Allah yang Maha Kuasa diserahkan kepada kita, silakan. Kau pahami, kau pelajari, kau lakukan. Ini kewajibanmu. Ketika kita sholat, Allah ayo kita buru. Ya, ini sebabnya bukan bukan boga bulu jeung boga bulu kan mau ditanya ke mana tuh? Kita sendiri yang tahu. Nggak ada pakai askar, diperiksa. Pak Bos, ini belum bodoh nih. Nggak bisa, kita sendiri Pak. Itu yang sebetulnya normatif. Ya. Kemampuan kita sangat terbatas, ilmu kita sangat terbatas, tapi sudah kita lakukan yang sebatas seperti yang kita ketahui. Mabrurkah ibadah kita? Nah
maka disebut dengan khusyuk itu ada khusyuk ritual, ada khusyuk sosial. Apa khusyuk sosial itu? Aro'aitan ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ada orang yang khusyuk sholatnya di ayat itu, tapi tidak mau peduli terhadap orang lain, tidak mau. Ya, jadi harus punya dampak sosial, harus punya dampak sosial. Ya, maka Rasul suatu ketika ditanyai sahabatnya, Rasulullah, saya punya tetangga, punya saudara, rajin ibadahnya, khusyuk dan segala macamnya, tapi cara aku diam dulu. Apa kata Rasul? Ahli neraka. Makbul prosedurnya. Makbul, betul. Begitu. Jadi secara prosedur makbul diterima prosedurnya sesuai sesuai. dengan aturan. Makbul itu berdampak kebaikannya lebih. Makanya disebutnya gini, berbakti kepada orang tua disebut dengan birrul walidain, kebaikan tanpa batas. Di Ali Imran ayat 92 Allah masih tahu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian juga tidak akan bisa meraih kebaikan yang sempurna sebelum kalian memberikan yang terbaik. Jadi waktu yang terbaik, pikiran yang terbaik, tenaga yang terbaik, perhatian yang terbaik kepada siapapun dalam diri. Kalau punten di salah satu ayat dalam Al-Quran, dampak sholat itu kan punya sholat tanah itu puasa bukan. Tapi kalau dampak dari puasa, ada nggak ayat dampak dari puasa? Seperti tadi dampak dari sholat itu bisa sholat tanah di puasa bukan. Jadi kalau sahur, ada nggak ayat yang mengatakan dampak? Sahur Hanya tadi dampaknya sosial. ya, begini, baik. Salah satu hikmah sholat itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini harus diberikan keterangan apa itu fahsya. Bukan fasa, ini fahsya. Lamun pasal pakai ini dihukum. Fahsya itu artinya perbuatan dosa maksiat yang dikerjakan secara personal. Itu namanya fahsya. Kalau munkar, perbuatan dosa, maksiat, kedoliman yang dikerjakan secara kolektif. Maka dari kata munkar muncul bahasa politiknya yang populer namanya makar. Jadi makar itu perbuatan dosa yang tak mungkin dikerjakan sendiri. Harus berjamaah, itu wajib. Maka itu yang membedakan antara copet dengan koruptor. Itu beda. Kamu nyopet sorangan, kalau koruptor mah itu bedanya. Nah, saum itu menjadi titik awal fahsya wal munkar. Karena semuanya perbuatan fahsya munkar itu karena dorongan hawa nafsu. Hawa nafsunya sudah dikendalikan. Jadi kalau orang sholat tapi maksiat, nah itu sholatnya belum puasa. Ya, begitu. Jadi pesan puasanya belum bisa, sehingga muncul istilah paradok. Ada orang yang khusyuk sholatnya, khusyuk maksiatnya. Ada. Kan maksiat itu kan seperti hawa nafsu. Ada orang yang pasif baca Qurannya, pasif orangnya. Ada begitulah paradoknya yang sering kita temukan istilah-istilah itu. Nah, karena dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi fahsya wal munkar itu ada pada posisi para pengendalian hawa nafsu. Nah,
subuh berpuasalah kalian, karena kalian dengan saum kamu bisa mengendalikan hawa nafsu, dan ciri orang yang takwa itu adalah mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Maka orang yang mulia dalam hidup ini adalah mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang tadi itu Allah anugerahkan kepada kita jabatan, kedudukan yang terhormat, uang penghasilannya halal, berkah banyak. Apalagi kendalikan hawa nafsu, jangan sampai serakah, nanti jatuh kehormatan. Allah anugerahkan kepada kita pasangan hidup soleha, soleha, cantik, taat agama, keturunan baik-baik. Awas, banyak di sekitarmu yang dapat meruntuhkan imanmu. Perempuan, laki-laki yang kelihatannya begitu cantik, menarik, hati-hati. Ketika itu setan dasim yang beroperasi dalam diri. Hati-hati, si dasim ini sudah menyebabkan dasim. Tapi kalau Pak Kuswara mah kusudung. Nah ya, harus mendapat pendamping. Siapa konsultasi Ya. Jadi Andi bisa dikatakan dampak dari puasa yang bisa mengendalikan anak. Iya. Baru masa itu. Jadi secara tidak langsung dari puasa dulu, sholat baru bisa mengendalikan. Jadi rukun Islam itu harus bersifat integritas, jangan parsial. Tidak sendiri. Ya, jadi tidak berdiri sendiri, begitu. Itu semua berpusat bermuara kepada syahadat kita. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka pembuktiannya itu sholat membangun hubungan yang baik dengan Allah. Tujuannya apa? Supaya kita tidak punya masalah. Ya. Kemudian setelah sholat kita puasa. Untuk apa? Agar kita mampu menjadi diri yang mulia. Karena yang membuat kita hina akibat hawa nafsu. Kendalikan puasa ini. Kemudian kenapa mesti jaga? Harta ini seringkali membuat kita lupa diri. Seringkali dibahasakan tong-tong jelema malaikat oge lamun geus ningali nominal mah oyan. Kalau ya kumpul, Pak. Kalau ya kumpul, yang sering jadi persoalan. Makanya seringkali kita ini mudah pecah kongsi. Iya. Betul. Persoalannya, sehingga muncul idiom lamun urusan gawe kudu bubrang, lamun urusan duit kudu butbet. urusan tangan beriati. Wala ya. Menininan gue beriati. tadi Depak, Pak Haji. Hah? Di Depak itu teh. Di alam jagat. Tapi malaikat makan tidak diberi hawa nafsu. Itu Jadi maka kita pun nominal. itu idiomnya begitu, Pak. Jelas baik, Pak. Sehingga kita tempoh hari dikagetkan beberapa orang yang di dalam mengkoordinasikan, mengumpulkan dana sosial umat mencapai miliaran rupiah. Ternyata setelah menjadi nominal ratusan rupiah, yang Nah itu Pak, makanya harus dibersihkan qad aflaha man tazakka. Jadi kalau kita ingin bersih,
ingin selamat, ingin bahagia, harus dibersihkan. Bukan hanya harta, pikiran kita, jiwa kita, mental kita harus dibersihkan. Pengendalian. Nah, ya, gitu. Karena harta itu seringkali itu tadi, ya, membuat kita lupa diri. Dan umumnya gitu. Anunya kandung, tapi bukan modal, Pak. Itu modal menipu. Karaos itu modal. Makanya saya bilang kalau bapak itu jangan coba-coba pegang uang. Jangan. Soalnya pun pegang uang punya modal, ya itu tadi. Nambah bojol. Jadi anu tadi darah dan jejak, jadi kocak. Ada masalah. Nah itu semua orang seperti itu pada hakikatnya belum puasa. Ya, betul. Pada hakikatnya belum puasa. Karena Asia al-Insan intinya ada di pengendalian hawa nafsu. Ini kan persoalan seriusnya. Jadi siapapun yang mampu mengendalikan hawa nafsu, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Itulah Al-Quran menyebutnya bahwa saum, bahwa Ramadan, amaliyah, saum di dalamnya la'allakum tattaqun, akan menjadi mulia, akan menjadi taqwa. Kalau kita bisa menjaga hawa nafsu. Pak Ustaz, boleh nggak dari semua itu bahwa yang harus dibidik itu ini, Pak? Nurani. Kan ini nanti kita masih ingat tentang hubungan ibadah dengan 8 dimensi manusia. Kantor Al-Sof sudah kasih tahu tahapan ini. Pertama, lapisan dimensi itu lapisan. Ada al-qasru, bentuk dulu. Al-qasru itu makna dasarnya adalah tinggi, pendek. Setelah al-qasru, bentuk tubuh itu maksudnya begini. Apa hubungannya ibadah dengan bentuk tubuh? Karena orang seringkali ada sebagian kita yang bisa menghabiskan dana ratusan juta hanya untuk memikirkan keindahan tubuhnya. Padahal kita bakal jadi makanan cacing. Coba kalau dana itu dititipkan di jalan Allah, begitu maksudnya. Jangan sampai harta kita itu dihabiskan untuk memanjakan kecantikan tubuh kita. Operasi ini, operasi itu, operasi apa yang pikiran kita. Ya. Nah, yang kedua, kalau kita sudah tidak lagi memperhatikan itu, apalagi kalau merujuk surah Al-Hujurat ayat 13 itu, laki-laki, perempuan, jenis kelamin, bangsa, warna kulit itu bukan alat kemuliaan. Yang membuat kita mulia bukan karena kita laki-laki, bukan karena kita perempuan, bukan karena kita bangsa Amerika, bangsa Eropa, bangsa Australia, bangsa-bangsa yang lain, bukan karena kita suku Jawa, suku Sunda, bukan itu. Al-Quran selalu inna akramakum indallahi atqakum. Jangan sampai kita terjebak di wilayah fisikali, wilayah fisik. Ya. Apa kita tidak boleh bersolek? Boleh, harus dipelihara ya anugerah Allah. Ya. Tapi jangan sampai kita meremehkan orang lain. Jangan terlalu memanjakan, semuanya dihabiskan untuk memanjakan diri kita sampai kita lupa harta kita untuk ibadah kepada Allah. Gitu. Kalau ini sudah diatasi, masuk ke dimensi yang kedua namanya asodru. Asodru itu apa? Konstruksi dada. Apa hubungannya dengan ibadah? Ini suatu waktu Rasul menemui para sahabat yang sedang berkerumun. Kemudian ditanya, ada apa kalian di sini? Ini yang Rasulullah, ada orang gila sedang nabung. Kemudian Rasul menghampirinya, melihat, memeriksa. Kemudian Rasul mengatakan, ini bukan orang gila, ini orang yang terkena musibah, ini orang yang sedang sakit. Tahukah kalian orang gila yang sebenarnya? Tidak. Orang gila yang sebenarnya adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan cara membusukkan dada.
itu pengabdian. Itu. Nah, kalau ibadah yang kita kerjakan tapi masih ada kesombongan, hakikatnya kita belum ibadah. Hakikatnya kita belum sahur. Hakikatnya kita belum sholat. Begitu. Ya. Kalau urusan ini sudah beres, tembus ke lebih mendalam, namanya al-qalbu, hati. Ya, hati itu sifatnya bolak-balik dari kata kolaba, bolak-balik. Maka kita minta kepada Allah dengan doa, Allahumma Allahumma inni as'aluka ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Jadi kita minta kepada Allah, kepada Zat yang suka membolak-balikan hati yang stabil, hati yang stabil. Ya, maka kita menyebutnya hati itu nurani. Nurani itu dari kata nurani, dua sisinya dicahayai oleh Allah. Qalbu itu sifatnya bolak-balik. Maka hati yang bolak-balik itu kemudian disinari oleh hidayah Allah, namanya nurani. Bahasa Arabnya nurani. Kenapa nurani? Karena ada dua sisi yang dicahayai oleh Allah. Dari kata nur, membolak-balikan ya. perasaan. Nah, jadi kalau urusan kesombongan diatasi dengan ibadah tadi itu, maka masuk ke wilayah qalbu, hatinya akan tenang. Bahasa Al-Qur'annya ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hatinya sudah tenang. Nah, kalau hatinya sudah tenang, nembus lagi ibadah ke dimensi yang keempat, namanya an. Saya kaitan serang alam, serang tabiai alai kaum. Pabidai ala ibadah. Oh itu dia, itu mah pukulan berat buat kita. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Sehat, bisa berjalan, bisa beraktivitas, itu ibadah mereka udah ya. Relakan oke. Arab mandinya. Nah, gini. Jadi kalau hati sudah stabil, masuk ke dimensi yang keempat, namanya fu'ad. Fu'ad itu apa? Fu'ad itu terjemah sederhananya jarum hati. Kalau hati sifatnya bolak-balik, ada sedih, ada gembira, begitu, ada suka, ada benci, itu manusia. Nah, kalau fu'ad itu jarum hati, bergeraknya ke kiri ke kanan. Kalau makanannya baik, minumannya baik, teman bergaulnya baik, ibadahnya baik, ampernya terus bergerak ke sebelah kanan. Maka kelompok ini Al-Quran kasih tahu di akhirat kelak akan mendapat catatan amalnya dari kanan sebelah kanan. Itu bergantung jarum hatinya, fu'ad. Ya, kalau makanannya tidak halal, minumannya, teman bergaulnya tidak halal, maka cenderung bergerak ke sebelah kiri. Ya, gitu. Itu namanya fu'ad. Jadi ada hubungan yang signifikan ibadah dengan kemanusiaan kita. Kalau fu'ad sudah baik, tembus ke dimensi yang kelima, namanya sagof. Sagof itu karakter. Ya, karakter. Bedanya dengan akhlak, kalau akhlak sifatnya normatif universal. Itu akhlak. Yang tadi normatif universal. Artinya ada ukurannya, ada standar yang dipahami. Soleh, rajin, akhlaknya bagus, rajin sholat. Nah, tapi boleh jadi karakternya berbeda-beda. Gitu. Karena karakter itu sifatnya unik, individualistik, partikular. Itu sifat karakter. Itu beda-beda. Ya. Nah, ibadah ini harus mampu menembus ke sana. Baru kita bicara tentang amil fasa iwal munkar. Ya. Jadi kalau belum ada pengaruh hese. Di karakter itu bisa dibentuk Pak. Apa? Karakter Bisa dibentuk Pak. Makanya Ibnu Khaldun sebagai pakar sosiologi
sebelum para pemikir barat itu Ibnu Khaldun mengatakan berdasarkan hadis Nabi, apa kata Ibnu Khaldun? Manusia itu produk sosial. Bahasa nabinya kullu mauludin yuladu ala fitrah illa abawahu. Itu lingkungannya, pendidikan keluarganya bisa dibentuk karakter. Makanya kita sepakat Pak dengan analisis para ahli hari ini, musuh-musuh Islam begitu yang tidak suka dengan Islam hari ini, mereka tidak menghalang kita orang tua. Biarkan orang tuanya hebat, biarkan orang tuanya sukses, tapi yang mereka garap adalah anak cucu kita. Yang mereka garap adalah generasi muda kita. Itu yang mereka hancurkan. Biarkan orang tuanya pada hebat, orang tuanya berjaya, biarkan. Sebab sagede-gede merawat. Yang mereka garap hari ini adalah menghancurkan generasi muda. Nah, di antara generasi muda yang punya porsi paling tinggi dihancurkan adalah anak-anak perempuan. Begitu. Itu yang sudah berkata. Ya. Jadi kalau kita hari ini bisa ibadah, hari ini kita masih bisa tenang ibadah, bukan berarti ini tidak ada masalah. Yang mereka garap adalah anak-anak muda, anak cucu kita. Biarkan aki-aki nunggu 7 mulut malah. Siap. Tapi kita harus punya perhatian. Itu yang harus kita, karena yang sedang digarap oleh mereka adalah generasi. Berarti Pak Ustadz dengan sepuh kapunggur yang saya bilang pola asuh, berarti karakter itu kan akan membentuk karakter. Walau alam diwali, walau alam bismillah. Ya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.